Dan harus kita bangga bahwa global sudah mulai pulih, tapi belum pulih total. Tetapi kita mampu tumbuh sekitar 10% dibandingkan dengan tahun 2020. Dan untuk PMD-nya juga cukup bagus. Saya sering ditanyakan oleh Bapak Presiden maupun di anggota kabinet di bidang ekonomi, bahwa investasi itu akan lebih baik kalau investasi yang inklusif, investasi yang berkualitas, dan salah satu rujukannya adalah bagaimana pemerataan investasi. Sehingga investasi tidak boleh tumbuh pada satu pulau, di mana sekarang antara Jawa dan luar Jawa, Jawa itu kurang lebih sekitar 114,1 triliun atau setara dengan 47,2%, tumbuh year on year-nya 12%, sementara luar Jawa ini 52,8% atau 127,5 triliun. Teman-teman media, saya mungkin ini nasib saya juga kali ya, karena saya bukan saya dari luar Jawa. Ya memang kalau muka hitam kayak saya begini kan susah kalau bilang orang Jawa kan, orang nggak percaya. Jadi sejak kami masuk di Kementerian Investasi, kuartal ketiga pada tahun 2020 sampai dengan sekarang, investasi di luar Pulau Jawa itu lebih tinggi sekarang. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengulangi bahwa ini adalah dampak dari pembangunan infrastruktur yang masif pada periode pertama Pak Jokowi dengan Pak JK. Karena salah satu syarat untuk orang melakukan investasi itu adalah bagaimana infrastruktur dan fasilitas lainnya sudah menunjang. Nah, kemudian kita lihat apakah investasi ini di sektor industri atau tidak. Bapak Ibu semua lihat nih, di urutan pertama itu industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya. Ini 34,8 triliun di urutan pertama. Urutan kedua adalah perumahan kawasan industri dan perkantoran 28,6 triliun. Kemudian pertambangan 28 triliun, nomor ketiga. Nomor 4 alat transportasi, gudang telekomunikasi. Kemudian listrik dan gas. Dulunya di tahun 2020 waktu Ibu Farah masih deputi promosi, transportasi gudang dan telekomunikasi ini nomor 1 ya Ibu Farah? Betul ya? Nah sekarang udah berubah nih. Sekarang masuk di industri, artinya investasi ini sudah mendorong kepada pembangunan industri, hilirisasi, untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadinya deindustrialisasi. Saya ingin mengatakan bahwa memang kita dorong pada sektor-sektor manufaktur untuk bagaimana memberikan nilai tambah. Ini terkonfirmasi dengan peta laporan yang masuk sekarang. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat investasi ini di provinsi mana aja sih yang paling besar? Yang pertama adalah DKI. Yang kedua Jawa Barat. Sejak saya di Kementerian Investasi, itu selalu Jawa Barat itu nomor 1. Tapi kali ini DKI menyalip Jawa Barat. Ini mungkin terjadi kompetisi juga nih antara DKI sama Jawa Barat. Ini kompetisi kepemimpinan juga kelihatannya nih. Tapi harus diakui bahwa memang kali ini DKI lebih banyak ya realisasi investasinya. Saya nggak ngerti strategi apa yang dipakai. Kemudian Jawa Timur nomor 3. Ya, DKI 30,8 triliun, Jawa Barat 28,9. Oh, beda tipis dong, iya, Tina, beda tipis. Beda tipis. Kemudian Jawa Timur 26,8 T. Kemudian Kalimantan Timur yang kemarin lagi dibilang bahwa ini tempat yang tidak pantas untuk diungkapkan ini. Ternyata dia penyumbang nomor 4 sebesar 16,4 triliun dan Maluku Utara 15,3 triliun. Jadi saya mohon untuk sekarang ini kita bikin keadilan. Jadi membangun Indonesia sentris. Bukan, tidak usah lagi kita membeda-bedakan antara pulau ini dibilang nggak bagus. Waduh, nggak bagus juga tuh. Karena investasi ekonomi itu hitam pun yang penting ada uangnya itu lebih bagus daripada yang dianggap baik tapi nggak ada setoran. Ya, amin. Baik Pak. Karena biasanya ini selalu wilayah Pulau Jawa ya Pak ya, untuk top 5 ini. Baik. Ini mencerminkan bahwa orang-orang di luar Pulau Jawa juga sudah ramah investasi, ramah ekonomi, dan ramah dan lain-lainnya. Ini negara sekarang dari mana sih investasi itu? Ini Singapura masih tetap nomor 1, 2,1 billion US dollar di kuartal keempat. Kemudian Hong Kong, RRT ini 1,5 billion. Ini yang menarik, Amerika. Amerika ini 5 tahun terakhir nggak pernah dia masuk di 5 besar. Kali ini dia masuk nih 1,2 billion US dollar. Dan Amerika ini di tahun 2022 saya meyakini akan masuk dominasi 5 besar. Karena investasinya lagi gede-gedean.
lagi investasi di Air Product, kemudian lagi investasi di Freeport dan beberapa investasi lainnya. Kemudian Tiongkok nomor 3. Jadi nggak benar nih kalau investasi Indonesia cuma dari Tiongkok. Jadi jangan lagi ada yang ngomong begitu. Jepang 0,5. Ini bagus nih. Jadi ini dari Asia Tenggara, Amerika, ASEAN, Timur, ya. udah Asia paten Timur, ini. Ya. Sekarang kita lihat data Januari sampai Desember, Pak Menteri. Oke. Oke. Teman-teman media, realisasi dari Januari sampai dengan Desember kita mencapai 901,02 triliun. Artinya melampaui target dari perintah Bapak Presiden kepada kami sebesar 900 triliun. Alhamdulillah, saya terima kasih banget kepada semua pihak yang telah mendukung program dan kerja keras ini. Ini nggak gampang memang. Ini jujur saya katakan nggak gampang. Kami harus membuat strategi-strategi di luar kelaziman. Dan target ini, capaian ini adalah 104% dari target RPJPM, tetapi capaian dari target Bapak Presiden menjadi 101%. Dengan total jumlah penyerapan tenaga kerja 1.207.893 orang. Ini tenaga kerja langsung, teman-teman. Dalam teori ekonominya biasanya itu 3 kali sampai 4 kali lipat. Jadi kalau dikalikan 3 atau kali 4 itu bisa sampai dengan 4.000 sampai dengan 5.000 orang. 5 juta. 4 sampai 5 juta. Ya. Nah, akumulasinya bagaimana tentang PMA dan PMDN? PMA itu 50,4%, harus kita akui foreign direct investment kita bagus. Nah, ini sentimen positif dari asing terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan tren ini kita harus jaga. Kalau ditanya apakah penting Undang-Undang Cipta Kerja itu kita terapkan, nah ini buktinya nih. Jadi ini kita jawab bukan dengan argumentasi retorika, tapi kita jawab dengan fakta yang ada. Jadi ini sangat penting. Kemudian PMDN kita adalah sebesar 49,6% atau setara dengan 447,3 triliun, 0 triliun. Tumbuh 8,1% secara year on year. Kemudian PMA juga tumbuh 10% secara year on year. Jadi teman-teman media, kalau tren ini mampu kita pertahankan ke 2022, insya Allah Indonesia akan masuk pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan sekarang pendapatan per kapita kita juga akan bisa bergeser. Kemudian secara umum, dari Januari sampai dengan Desember, luar Jawa itu 52% atau tumbuh 12,2%. Sementara di Jawa itu 50, ini tahun lalu Pak Izin. Sorry. Salah peta saya ini. Jawa ini sebesar 48%. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2020, di luar Jawa itu 50,5%, di Jawa itu 49,5%. Di 2021 perbedaannya itu sudah semakin agak jauh ya, sudah 4%. Dan tetap kewajiban kita harus mendorong pemerataan karena perintah Bapak Presiden harus memberikan pemerataan pertumbuhan ekonomi, salah satu instrumennya adalah investasi. Kita lihat, ini. Coba lihat, industri logam dasar, barang logam bukan mesin, tetap menjadi nomor 1 akumulasinya. Nomor 2 adalah perumahan kawasan industri, nomor 3 transportasi gudang, nomor 4 listrik, dan nomor 5 adalah pertambangan. Ini kumulatif 1 tahun. Jadi teman-teman, kalau dulu transportasi gudang dan komunikasi ini nomor pertama. Makanya saya sering diprotes sama wartawan, Pak Bahlil, investasi naik terus, tapi peruntukan investasinya itu tidak di sektor-sektor hilirisasi industri. Jadi memang ada perbedaan, kalau investasi masuk sekalipun besar, tapi di sektor yang tidak memberikan nilai tambah, itu multiplier ekonominya itu berbeda dengan investasi kalau ditaruh di sektor manufaktur. Kemudian dari Januari sampai dengan Desember, nomor 1 tetap Jawa Barat. Ini tadi itu cuma kuartal keempat, DKI menang. Tapi kalau dari Januari sampai Desember, Jawa Barat, Kang Emil ya, gubernurnya itu lebih paten dalam realisasi. DKI nomor 2, kemudian Jawa Timur nomor 3, Banten nomor 4 dan nomor 5 Riau. Itu Tina. Jadi tetap kau kena orang Jawa Barat, jadi kau tetap nomor 1 di sini. Izin Pak Menteri, kita bisa lihat yang PMA barangkali Pak Menteri. Coba. Kita lihat yang PMA-nya saja. Kalau PMA-nya dari Januari sampai dengan Desember, Sulawesi Tengah
nomor 4, kemudian Maluku. Cocok. Maluku Utara, Pak. Kenapa kau bikin itu? Ini, ya. Maluku Utara nomor 3, Jawa Barat nomor 1, DKI nomor 2. Ya Jawa Barat lagi nih PMA-nya juga. Ternyata Kang Emil ini mungkin dalam memberikan sentuhan-sentuhan kepada investor paten kali ini. Nah, kemudian Singapura tetap nomor 1, 9,4 billion US dollar. Kemudian Hong Kong 4,6 billion. Kemudian Tiongkok 3,2 billion, Amerika Serikat 2,5, Jepang 2,3. Jadi Amerika menggusur Korea. Ya betul ya Tina ya. Iya, dan ini menariknya hampir selisih tidak jauh Pak ya antara Tiongkok dan Amerika. Betul. Tapi yang paling tinggi Singapura, tapi saya nggak yakin uang dari Singapura semua nih. Mungkin ada sebagian orang Indonesia juga punya uang di situ. Ini hub ini. Ya udahlah, ini bukan rahasia umum lagi. Jadi Singapura ini hub. Jadi terminal untuk beberapa negara yang masuk baru masuk ke Indonesia. Lain kali kalau boleh saya tolong tulis di media ya. Kalau bisa sekarang nggak perlu lagi lewat negara orang, langsung aja ke Indonesia. Sekarang sudah tidak pakai pungli-pungli kok, langsung aja. Kenapa harus pakai? Kalau bisa langsung, kenapa harus lewat yang lain gitu? Siap. Selanjutnya kita bisa melihat Pak Menteri tren dari penyerapan tenaga kerja Indonesia dari mulai 2020 sampai 2020 trennya ini semakin ini naik ya, cuman memang di kuartal 2 2021 itu Tina itu lebih bagus 311, kemudian di 2020 kuartal ketiga itu 288 dan di kuartal ketiga naik menjadi 295. Ya. Selanjutnya ini adalah tren PMA PMDN Pak. Ini tren kita ini naik terus. Memang di kuartal ketiga itu turun kita, nggak sebaik di kuartal kedua karena memang kita di kuartal ketiga kan kerjaan kita kan cuma 3 bulan, tapi yang kita kerja cuma sebulan yang bisa efektif. 2 bulannya nggak terlalu efektif. Tapi alhamdulillah kita bersyukur sekalipun tidak terlalu efektif, tapi kita mampu mencapai realisasi investasi kita sebesar 901 triliun. Selanjutnya ini komposisi Jawa luar Jawa yang tadi Bapak sampaikan sejak triwulan 3 2020. Ini dari kuartal ketiga 2020 itu luar Jawa itu 52,8. Kemudian di kuartal keempat 52,8. Kemudian di kuartal 1 2021 52,1. Di kuartal 2 2021 51. Kuartal ketiga 51,9. Kuartal keempat 52, kumulatifnya 4852. Ini trennya naik terus ya. Bagus. Kalau ingin melihat ini Pak, negara lain di 10 besar di luar yang 5 ini Pak. Setelah tadi Jepang. Ini teman-teman media. Ini nih biar kelihatan nih, jangan nanya-nanya lagi. Yang pertama Singapura ya. Yang kedua Hong Kong. Yang ketiga Tiongkok. Ini ketiga, yang keempat Amerika Serikat, yang kelima Jepang, yang keenam Belanda. Luar biasa ya.